Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal elektrodinamika, yaitu mengenai kapasitor, konduktivitas, dan vektor pointing ya, atau pointing vektor. Soal ini merupakan soal yang saya buat dan saya bahas ketika mengisi sesi latihan soal Platnas tahap 1 AIVO 2022. Nah, terdapat dua buah piringan konduktor dengan jari-jari A dipisahkan pada jarak H dengan H yang jauh lebih kecil dari A. Sebuah silinder pejal dengan jari-jari B, tinggi H, dan konduktivitas sigma disisipkan pada bagian tengah rongga antar piringan konduktor seperti pada gambar di atas. Seperti ini ya. Sistem kapasitor ini awalnya telah disambungkan dengan baterai yang memiliki tegangan V0 dalam waktu yang sangat lama. Pada saat soal bagian A ya, pada saat T sama dengan 0, baterai diputus dari kapasitor. Tentukan medan listrik pada rongga antar piringan sebagai fungsi waktu. Soal B, tentukan medan magnet pada rongga antar piringan sebagai fungsi waktu dan jarak R dari sumbu piringan. Soal C, tentukan vektor pointing pada rongga antar piringan dan interpretasikan arah vektor pointing tersebut. Soal D, untuk B sama dengan A, tentukan daya gelombang elektromagnetik yang masuk atau keluar rongga antar piringan. Soal bagian E, tentukan daya yang terdisipasi oleh silinder. Dan bagian terakhir ya, yang F, bandingkan dan interpretasikan antara hasil yang didapat pada bagian D dan bagian E. Oke, nah ini ada dua pendekatan ya. Yang pertama, pakai hukum Ohm ya. Ini yang cara asli ya, pakai hukum Ohm. Nah, oke, jadi karena pakai hukum Ohm ya, kita perlu nyari medan listriknya kan. Jadi misalkan itu kan plat sejajar ya, kapasitor plat sejajar ya. Jadi yang atas ya muatannya yang atas plus yang bawah minus gitu. Nanti karena seperti ini ya, jadi dia nanti ya medan listriknya cuma di dalam, di luar nol gitu ya. Dan dari hukum Ohm nanti ya kan kontribusi dari yang satu aja itu nanti dia kan E kali A, E kali 2A ya. Ini dari satu plat ya, kali 2A. Karena kan ada pembukaan sini sama sini. Itu sama dengan Q per epsilon 0. Atau ya E-nya sama dengan Q per 2 epsilon 0A. Nah, karena itu ada kontribusinya dari 2, maka ya E situ I per epsilon 0. I per A epsilon 0. Nah, kalau untuk arahnya, dari aku kalau untuk arahnya ini dari sini, kan yang sini positif ya. Nah, karena positif, jadi nanti kan yang sini jadi ya ini anggap aja kalau pas listrik kan berarti yang itu kayak baterai ya. Nanti ini juga positif, ini negatif ya. Terus sebenarnya positif negatif kan berarti dia medan, nah, ini kan dia medannya ke sini, medannya ke sini. Jadi medan listriknya kan ke bawah ya, atau berarti yang atas itu positif, jadi ke bawah ini. Atau arahnya Z ya berarti. Jadi E-nya ini arah Z.
atau luas permukaannya itu kan total ya kalau pakai ini. Jadi I ber I epsilon 0 A kuadrat epsilon 0 A kuadrat kali Z. Nah, tuh untuk medan listriknya. Kemudian kita akan pakai kemudian maaf, ini hukum Gauss. Di sini baru hukum Ohm. Dari hukum Ohm. Oke, hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm kan yang bentuk aslinya kan J itu sigma E. Nah, di sini kita perlu cari J-nya ya. J-nya kita pakai kontinuitas kontinuitas. Jadi kalau kontinuitas itu kan bentuknya gini ya. Oh, oke ya. Jadi kalau dilihat dari itu ya, dilihat dari satuannya ya. Ini kan I per volume. Kalau ini kan J per anu ya, per panjang. Nah, kemudian J itu kan harus per luas kan ya satuannya. Jadi ini anggap aja satuannya ya J. Ini arus I itu minus kalau koneksiku agak putus-putus kasih tahu minus dI per dt ya. Nah, jadi dari situ J itu kan I per A apa? Per A luas, luas. Nah, di sini harusnya kan mengalirnya ya di silinder aja kan ya, di luar silinder kan enggak. Jadi ya kita pakai luas silinder yang luas permukaannya kan dari sininya B. I per B I per B I dibagi pi B kuadrat. Oke, dari situ kita gabungkan ya. Maka kalau digabungkan kan minus dq per pi B kuadrat dt sama dengan sigma E. Sigma kali E itu Q per pi epsilon 0 A kuadrat. Nah, jadi nanti ya Q ya sama dengan itu kalau disederhanakan apa? Sigma B kuadrat per epsilon 0 A kuadrat min dt. Ini kan lun ya sebenarnya. Misalkan di awal itu Q0 ya itu Q0 eksponen dari minus sigma B kuadrat epsilon 0 A kuadrat. Oke, jadi itu. Nah, kalau mau nyari Q0 di sini ya. Kalau mau untuk cari Q0. Ini saat di awal ya, ya kan di kondisi steady state ya. Maksudnya kan jadi ya otomatis beda potensial antara plat yang jari-jarinya A itu kan V0 juga. Maka otomatis medan listriknya ya kan V0 per H kan gitu. Karena tingginya H. Jadi
E0. E0 itu kan berarti E0 itu kan Q0 per I epsilon 0 A kuadrat ya. Nah, karena dari sini kita bisa dapat bahwa karena N0-nya itu V0 per H, ini V0 per H, I0 itu Pi epsilon 0 V0 A kuadrat per H. Nah, sehingga kalau mau Q fungsi T-nya itu ya Q0-nya. Tapi kalau fungsi T ya langsung aja. Jadi langsung aja ya. Ini kan fungsi T itu sama dengan kan N0 kali eksponen itu ya. N0 eksponen minus ini. Ini lupa T. T per epsilon 0 kuadrat Z. Oke, ini. Nah, cara yang kedua, ini kita bisa anggap itu kan sebenarnya seperti ini ya, rangkaian RC ya, atau bisa ekivalen ya, atau seperti rangkaian RC yang DC ya, RC yang DC. Nah, karena ya itu kan seakan-akan ada resistor dengan kapasitor gini kan. Nah, dimana kapasitornya itu penuh. Di sini kan komponennya kan berarti R itu kan kalau ingat yang rumus ini per A ya. Ini kan rho itu kan seper sigma ya. Jadi L-nya di sini H, terus sigma, A-nya itu Pi B kuadrat. Kemudian komponen yang kapasitor itu kan epsilon 0 A per H, A per D ya. Atau epsilon 0 hanya itu Pi A kuadrat dikalikan dibagi dengan H. Nah, karena rangkaian RC ya, R ini C, ini kan nanti persamaannya ya yang biasa itu ya I R tambah I per C sama dengan 0 atau di sini dq per Q, dq per Q itu minus apa ini? dt per RC ya. Atau minus RC itu kan kalau dikalikan sama dengan ini ya, hanya kecoret terus jadi A kuadrat epsilon 0 dibagi sigma B kuadrat. Karena seper ya berarti kita balik aja. Nah, ini nanti hasilnya sama ya, yaitu Q 0 eksponen. Oke. Nah, jadi ini soalnya kita bisa tinjau seperti kalau dia rangkaian RC ya. Nah, di sini mulai bagian B ini yang sebenarnya agak ragu ya. B. Oke, sebenarnya kan kita ingin nyari medan magnet ya akibat ini ya sistem ini. Nah, kalau di rongga itu kan nanti gini ya,
misalkan copy this. Nah, kan kita ingin permukaan ampernya gini ya. Nih. Nah, ini kan ini ada arus yang nembus ya. Ya benar ada arus. Aja ke sini. Tapi dia kan juga ada, ini kan I ya. Dia juga ditembus oleh flux listrik kan ya. Listrik. Oke. Karena ditembus oleh flux listrik, maka kita nggak bisa pakai hukum ampere biasa ya. Mereka kan ada modifikasi dari ampere Maxwell yang seperti ini. Jadi ini mu 0 IN close sama, tapi dia ada suku displacement current ya. Displacement current itu ini epsilon 0 do E do T dot dA. Ini integral tertutup ya. Kalau sebenarnya flux itu. Ya, geser. Oke. Jadi ketika kita pakai ini, maka ini tuh sebenarnya dia B total dari kapasitor tambah total dari silinder ya. Nah, kalau dibandingkan dengan rangkaian yang ini, kalau kita bandingkan dengan rangkaian yang ini, yang RC, ini kan ketika kita ninjau R sama ninjau C, itu kan nanti ada medan magnet. Itu kan terpisah ya. Jadi yang satu medan magnetnya akibat R sama akibat C. Beda sama yang di sini ya. Di sini kan karena digabung gini ya, jadi medan magnet yang kita hitung di sini itu jadinya total dari kapasitor plus total dari silinder. Kalau untuk medan listriknya nggak ada masalah sih ya, sama caranya kayak ini, pakai hukum Gauss sama Ohm atau pakai rangkaian RC. Nah, cuma di sini misalkan kita pakai ini ya. Nah, kita hitung sesuai yang diminta aja. Jadi untuk sekarang untuk 0 kurang dari R kurang dari B ya. Jadi kan I enclose-nya kan I, faktor I-nya kan digi per dt ya. Digi per dt tadi di bawah ya ada. Digi per dt itu kan min digi per dt. Jadi ini ya I-nya. I-nya itu ini. Karena aku copy. Ini cuma ada faktor R kuadrat per B kuadrat ya. R kuadrat per B kuadrat. Kemudian untuk displacement current-nya yang suku kedua yang ini, yang nah ini kan tadi E-nya itu kan ini ya, V0 ini ya. E-nya kan ini ya. Ini. Kemudian kita turunkan terhadap waktu sekali. Jadi nanti minus V0 per H kalikan sigma B kuadrat T per epsilon 0 A kuadrat. Oh, T-nya enggak ya? Ini dikalikan dengan eksponen tuh ya. Oke. Nah, ini dikalikan A ya. A-nya itu kan jadi
Pi kali R kuadrat. Nah, dari situ maka kita hitung ya. Jadi nanti B kali 2πr itu mu 0 I ya. Mu 0 I enclose. Jadi I mu 0 sigma I kuadrat V0 per H kalikan eksponen itu. Dikurang ya. Kurang min epsilon 0 epsilon 0-nya kecoret ya. 0 sigma kuadrat per kali pi. Ini kalikan dengan ini R kuadrat per B lupa. B kuadrat. Ini H A kuadrat R kuadrat kali eksponen ya. Jadi dari situ kita dapat nanti bahwa B begini. B itu mirip yang tadi cuma ada faktornya. Ada faktor ini ya nanti bedanya. Oke. Kemudian sekarang untuk ini aku besar. Saja sih. Untuk yang rongga luar itu B kurang dari A, maka I enclose-nya itu ini aja ya. Jadi nggak ada faktor R kuadrat per B kuadratnya. Kemudian suku displacement current-nya tetap sama. Nah, dari situ nanti sama ya caranya. B pakai Ampere Maxwell. B kali 2πr sama dengan ini kurangi sampingnya. Ini kurang yang ini. Pasti ada minus epsilon 0 ya. Jadi minus 0. Nah, nanti kalau disederhanakan jadi gini ya. B itu mu 0 sigma V0 B kuadrat per 2HR eksponen nah ada faktor ini. Nah, ini B-nya ya. Kemudian untuk pointing vektornya sama pakai tadi ya. Itu soalnya ini yang C. Pointing vektor itu S cross B B bagi mu 0 ya.
Ya, kemudian pakai cara yang sama ya, E-nya kan tadi E-nya ini, kemudian jadi itu B dikalikan V0 per H. Arahnya ke dalam nanti untuk eh, kurang dari R kurang dari B dikalikan V0 per S sini V0-nya kuadrat, ini kuadrat, ini jadi 2. Nah, dengan cara yang sama nanti ini hmm, S V0 kuadrat. Oke, jadi ini S-nya ya. Di arahnya ke dalam ya, sama-sama ke dalam. Cuman nanti agak beda yang untuk D sama dengan yang D ya, D sama dengan A. Oke. Untuk B sama dengan A, maka eh, ini kan itu gabung ya untuk dua daerah itu kan gabung dengan nanti untuk daerah yang ini tuh yang daerah dalam yang ini itu ya hanya sama dengan B jadi 0. Kalau daerah yang luar nanti R-nya sama dengan A jadi 0 juga. Nah, maka kan S itu sama dengan 0 ya. Nah, kenapa 0? Di sini aku tadi kayak punya argumen gini ya. Jadi kan kalau kita lihat sistem ini kan satu keseluruhan ya. Nah, sistem ini. Nah, di sistem ini kan silindernya memang dia mendisipasi energi. Jadi dia kayak energinya memancarkan keluar gitu ya. Tapi energi itu didapat dari kapasitor ya. Jadi energi yang asalnya disimpan oleh kapasitor dipakai oleh silinder. Nah, karena tadi di sini aku bilang bahwa kalau kita pakai B yang versi ini itu total, maka di sini tuh S-nya itu S total ya. Jadi interaksi total antara silinder dengan kapasitor. Karena ini nol, berarti maknanya bahwa ya memang sistem ini tuh energinya terkonserv ya atau terkonservasi. Artinya tidak ada energi yang keluar ataupun masuk dari luar. Jadi dia benar-benar sistem yang tertutup. Dia ada silinder mengeluarkan energi, tapi energinya itu didapat dari kapasitor itu sendiri. Dan berkurangnya energi kapasitor itu sama dengan energi yang didisipasi oleh oleh resistornya. Makanya di sini kita dapat bahwa S itu sama dengan 0. Kayak ini. Mungkin kalau ada argumen lain ya silakan. Cuma kalau menurutku sih gini. Ini menjelaskan tentang konservasi energi ya. Nah, kalau soal yang E sama F, kita perlu bayangkan kalau sistemnya itu sekarang agak beda ya. Jadi sistemnya itu sekarang untuk E sama F, ini maaf ini soalnya kayaknya aku harusnya perlu revisi ya. Kita perlu lihatnya itu kan dia gini sekarang. Di silindernya itu kita anggap di luar gini. Terus platnya itu kepisah gini.
supaya kita nanti bisa lihat vektor S itu secara terpisah ya. Begini. Ya, anggap aja ini kecil ya. Ini H. Dan ini diameternya sama ya. A. Ini kurang bagus nih. Nah, kalau untuk sistem seperti ini ya, kan tadi kita lihat bahwa medan listriknya kan sama ya. Jadi arus yang mengalirkan sama ya. Cara yang tadi, sama kayak cara ini, arus listriknya. Nah, ini ya arus listriknya, pakai cara ini. Karena sama, maka ya kita langsung aja. Jadi energi yang terdisipasi oleh R itu kan I kuadrat R. Nah, I kuadrat R ya. Atau I kuadrat kali R itu apa? Rho L per A. Jadi H per sigma A kuadrat. Nah, di sini I-nya kan tadi lupa. I-nya tadi turunannya Q ya. Q itu apa? Q0 itu benar. Oh, ini. Ini ya, I-nya ini. Benar, I-nya ini. Oh, itu do E per do T. Nah, kalau dq per do T-nya ini ya. I0-nya tadi. Oh, ini. I-nya kan ini. Dan diberikan sekali. Oh, ini. Ini. Enggak. Enggak. Coba aku cek ya. Q0-nya tadi kan setnya ini. Ini Q0. Jadi Q-nya ini eksponen minus sigma T kuadrat per epsilon 0 A kuadrat T. Terus I-nya minus turunannya terhadap waktu ya. Jadi nanti pi epsilon 0 P0 A kuadrat per H kalikan sigma T kuadrat per eksponen sekian. Ini sama dengan coret pi sigma P0 T kuadrat per H. Sigma ini ya, ininya dikuadratkan B-nya kan A. Kemudian R-nya tadi Rho L per A ya. Atau H per sigma A kali Pi. Nah, ini kalau disederhanakan jadi I kuadrat pangkat 4 kalikan A per Pi. Jadi P dari resistor itu Pi
sigma kuadrat V0 kuadrat A kuadrat dibagi H. Eksponen sekian. Eksponen 2 sigma per epsilon 0 ya, karena A sama B-nya sama. Oke, ini P resistor. Nah, kemudian di sini yang terakhir, bandingkan hasil antara D dan E ya. Di sini kan beda. Nah, cuma bedanya ini kita bisa cari kalau pakai yang sistem ini ya. Aku copy ya. Jadi di sini kita misalkan pakai permukaan loop ampere di sini. Nah, lalu ini kan sebenarnya ya secara fisik itu kan di kapasitor itu di gapnya itu kan nggak ada arus ya. Kan gapnya itu sebenarnya ya ruang aja, ruang kosong gitu. Atau kadang dikasih dielektrik ya. Kalau ini kan jadinya sebenarnya vakum ya atau kosong ya. Nah, cuma karena kita loopnya ini bisa pilih yang seperti ini. Nah, nanti pilihannya dua. Kalau misalkan pakai permukaan yang dalam, nanti dia muncul yang B-nya itu muncul dari flux listriknya. Besar ya. Kalau pakai permukaan yang dalam, maka nanti B itu muncul dari ini, yang suku keduanya, dari yang displacement current. Tapi kalau pakai permukaan yang luar, yang ini, ya kan di luar ini kan nggak ada medan listrik ya, tapi dia ketembus sama arus ini. Dia kan ketembus sama arus ini sekarang. Nah, maka nanti kontribusinya dari arus itu ya. Jadi kita bisa pilih salah satu. Nah, keduanya akan menghasilkan persamaan yang sama ya, bahwa nanti B kali 2 PR akan kita pakai yang di dalam aja ya, nanti mu 0 I. Nah, atau B ini sama dengan mu 0 per 2 PR. R-nya langsung A ya. A kali dengan mana tadi? I-nya. Itu I kuadrat ini V0 kuadrat A pangkat 4 per H kuadrat dikalikan eksponen minus sigma per epsilon 0 T. Ini arahnya sama kayak tadi. Nah, baru dari sini kita coba cari pointingnya dulu. Pointingnya kan dikalikan E ya. Ini kalikan dengan per mu 0 kali E. Per mu 0. Ini yang B. Kemudian yang E-nya tadi sama, E-nya bisa pakai ini. Ini arahnya jadi min R ya. Oke, ini kalau kita sederhanakan, sini coret, ini dicoret, kemudian mana lagi? A, ini coret, jadi 3. Oh maaf, ini tadi yang kuadrat ya, lupa. Kalau yang I aja itu sigma.
sigma P0 A kuadrat per H. Jadi ini mu 0 per H dikalikan ini. Ini juga langsung aja karena PA sama. Nah, jadi di sini kalau disederhanakan, ini kecoret, ini kecoret, kemudian ini hilang. Jadi tersisa P0 kuadrat sigma dikalikan A sigma oh ini sigmanya kecoretnya sigma kemudian dibagi dengan 2 H kuadrat kali E pangkat minus 2 sigma per epsilon 0 Oke, dari sini kita bisa cari daya ya. Daya itu kan definisinya P ini PEM itu kan S dot I. Jadi di sini nanti hanya itu kan permukaan kapasitor ya, selimutnya. Ini kan arahnya min R ya. Kalau yang ditembuskan berarti selimutnya. Jadi nanti minus P0 kuadrat sigma A per 2H kuadrat kali E pangkat minus 2 sigma per epsilon 0 T. Nah, permukaannya itu 2pi 2pi H 2pi A dikalikan H. Atau di sini P gelombang EM-nya itu sama dengan persis sama ya. Coba minus P0 kuadrat minus P0 sigma P0 kuadrat A-nya kuadrat terus 2-nya hilang per H dikalikan eksponen minus 2 sigma per epsilon 0 T. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya bahwa PR sama PEM itu sama ya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi tentang konservasi energi ya, bahwa ini sebenarnya energi dari kapasitor, ini daya atau energi ya dari kapasitor. Dari kapasitor. Jadi di sini dia kapasitornya kan minus ya. Jadi ada energi yang masuk ke dalam, kemudian yang dikeluarkan itu PR ini ya, kayak dipancarkan gitu. Kan panas itu kan pancaran radiasinya keluar ya, atau radiasi. Nah, jadi di sini terbukti bahwa PR plus PEM itu sama dengan 0 atau ini menunjukkan konservasi energi. Oke, jadi itu ya. Oke, sekian pembahasan soal elektrodinamika kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.